Selamat pagi, Pak Aloy dan teman-teman semua. Saya Caroline Angelia ingin mempresentasikan tentang digitalisasi dalam dunia industri kreatif dan hiburan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu digitalisasi. Menurut KBBI, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Jadi seperti implementasi kepada sebuah media, yaitu contoh-contohnya seperti komputer, telepon genggam, kamera, televisi, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, apa itu industri kreatif dan hiburan? Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan. Oke, setelah kita mengetahui dua pengertian tersebut, lalu apa hubungannya digitalisasi dengan industri kreatif dan hiburan? Seperti di depan layar kita semua, ini adalah contoh-contoh konten hiburan dan kreatif. Di dalam dunia digitalisasi ini saya ambil dari berbagai media sosial. Semua orang yang dapat mengakses dan melihat konten-konten kreatif dari para anak bangsa seperti ini mereka. Dan hal seperti ini dapat meningkatkan keuntungan ekonomi loh dan membuka lapangan pekerjaan. Dari mereka membuat konten, maka semakin banyak orang yang melihat atau membagikan kontennya, maka semakin besar juga keuntungan yang mereka dapatkan. Yang di bawah yang saya tunjuk ini adalah contoh membuat, konten filter Instagram juga bisa. Maka semakin banyak orang yang menyimpan filter Instagram yang kalian buat, maka, kita pun para pembuat filter ini juga bisa mendapatkan keuntungannya. Dengan cara seperti itu pun, dunia digitalisasi, sangat mudah untuk menyalurkan kreativitas, tapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalau yang ini adalah, contoh dalam dunia pertelevisian. Bukan cuma, media sosial saja kok, tetapi dunia industri kreatif di pertelevisian juga bisa mendapat keuntungan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Seperti zaman sekarang nih, sudah banyak saluran TV nasional, sehingga melahirkan acara yang menarik masyarakat. Lalu di sebelah kiri ini juga, ada layanan streaming film berbayar gitu. Kayak misalkan saya sebut merek seperti Netflix, Viu, Hooks, iFlix atau, Disney Hotstar gitu kan juga banyak. Nah, kalau ini adalah konten-konten kreatif yang ada di dalam, saluran televisi, yang kita semua tonton itu sudah termasuk industri kreatif dan menghasilkan lapangan pekerjaan dan, mendapatkan keuntungan ekonomi. Ini adalah contoh video dari para kreator dalam menciptakan sebuah konten. Di sini ada konten cover musik, misalnya nih, saya contoh play ya. Gravity is working against me. Baik, saya tidak bisa menampilkan semuanya karena terlalu panjang. Lalu di sebelah ini juga ada dari konten TikTok ya. Mereka para kreator TikTok yang membuat videonya, sangat unik, kreatif, dan beda dari yang lain. Baik, berarti semua ini menandakan bahwa, semuanya itu bisa dijadikan konten yang kreatif dan mendapatkan, pundi-pundi keuntungan gitu. Kita next. Kelebihan dan kekurangan digitalisasi dalam industri kreatif dan hiburan. Kelebihannya terlebih dahulu, dapat berekspresi dan menyalurkan bakat kreatif kita tanpa batas atau unlimited. Bisa mendapatkan dan menjadikan patokan pemasukan ekonomi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau semua hal itu bisa dijadikan, pemasukan ekonomi. Dan terus update tentang hal-hal terbaru. Jadi, dengan kita mengikuti alur dari digitalisasi, industri kreatif, kita juga, ternyata, menjadi sosok yang terus update gitu akan hal-hal yang baru nih seperti apa, agar kita bisa, beradaptasi dan membuat konten-konten, tersebut tidak akan pernah bosan dinilai masyarakat. Berikutnya, kalau kekurangannya itu yang pertama karena di dalam dunia digitalisasi itu bebas, jadi kan siapapun bisa menjadi pengguna dan media sosial. Dan media sosial pun, sekarang sama bebasnya. Inilah yang membuat tak jarang juga banyak konten-konten yang tidak berguna dan sensitif, merusak citra dari dunia kreatif itu sendiri. Jadi di mata orang pun simpang siur tentang dunia kreatif ini. Kadang ada yang
Ya, cukup membuat sensitif dan tidak berguna. Kesimpulannya adalah, dunia digitalisasi dengan industri kreatif ini dapat bersinergi dengan baik dan bahkan bisa menghasilkan keuntungan. Namun, kita juga harus bisa berhati-hati dalam membuat konten agar tidak terjadi kesalahpahaman, seperti dengan membawa sara, agama, ras, suku, budaya di dalam konten. Karena ini dunia digitalisasi. Akhir-akhir ini seluruh manusia di dunia sudah mengetahui dan menggunakannya. Jadi buatlah konten-konten yang bermanfaat dan juga baik untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, semoga, hal-hal ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi.